Jakarta anak pondok, Pak. Jakarta tak bisa, Pak. Tadi ongkos pasti mau ke Batu. Benih berpan PSBB Jakarta tak bisa orang Korea jarun teng ano. Ya, alasan, Ben. Saya ada yang mungkin salah ya. Boleh. Data mentah ya. Yang perlu diolah. Sekarang itu kita lihat memang teman-teman taruhlah kalau kita milenial, alumni yang kolonial lah ya, memang sekarang lagi banyak peran bermain di ada Nuri, ada Toko Bagus dan semacamnya mungkin lah ya. Saya terakhir waktu ke pondok sempat bermalam dua hari saya di pondok. Lagi sempat nyolok, Fit. Embo, Fit. Jadi lanjut Kafit. Saya juga benih kok mun nginep kok curiga mun nginep, Bro. saya bermalam di kantor, Pak. Di kantor. Lanjut Kafit. Ya minimal bentar mesin lah. Termasuk saya, mohon maaf, waktu itu saya sempat usul taman depan kantor itu, usulan saya itu, suruh rubah itu. Yang dari dulu sejak kita pohon malam terus itu kan. Terakhir, Iya. ini kayaknya 12 sekitar 17 tahun ini nggak berubah taman, kayaknya cocok lah depan pondok ini tamannya yang ganti saya bilang kan. Alhamdulillah berapa pekan begitu itu karena saya yang lewat teman khusus yang dekat dengan pengurus, alhamdulillah di baik. Itu begini, ngobrol saya dengan teman yang jadi pengurus di sana itu, dan sekarang termasuk Ustadz Mahmud yang ditahfidz. Jadi memang teman-teman pengurus para asatidz yang aktif di pengurus harian itu memang ada sedikit tantangan dan ujian yang berat. Kalau di grup kita bincang-bincang ada yang istilah terkooptasi oleh unit, ada yang wilayah basah, ada yang kering begitu kan? Bencana. Saya begini. Saya begini sekarang. Saya malah khawatir nanti yang betah di pondok itu tidak lama gitu loh. Malah dia ingin tergiur, ingin bergabung ke Nuri, ingin bergabung ke Toko Bagus dan macam-macam lain-lainnya. Maksud saya, sentralisasi di pondok kita ini, itu kalau pengurus yang aktif di pondok pesantren saja, tidak struktur sekolah, SMP, SMA, itu memang berat sekali, kasihan bahasanya. Termasuk nanti yang berkaitan kalau nanti bergabung menjadi tim medsos atau apa istilah tadi itu yang bergerak di media sosial ini ya, di IT lah ya, itu juga tantangan juga itu. Karena bila teman-teman itu waktu itu pengurus itu sehari dapat nasi bungkus satu saja, makan siang informasinya. Tapi kalau yang di pengurus struktural unit sekolah itu selain ada bulanan, kalau ngajar informasinya ada 3.000 kalau nggak salah katanya. Allah alam maksud saya, kalau sekalian suan ke Raisol, memang sentralisasinya itu antara basah dan kering itu dilebur. Artinya payungnya itu adalah pondok pesantren. Seluruh asatidz yang bergabung dengan pondok kita yang aktif itu menjadi istilahnya pegawai pondok sudah. Tidak bisa lagi ada secara parsial nanti yang di pondok pesantren garing gitu kan, yang di unit semacamnya lah. Itu. Jadi kita mungkin sebut ke sana mengantisipasi biar jadi yang aktif di pondok dengan yang di Bagus, di Nuri itu sama, betah menikmati perjuangan di Banjar gitu. Bagaimana itu komunikasikannya saya? Baik sekali itu saya. Oke, mantap. Bisa ditampung itu. Makin dalam. Tapi itu berat kayaknya ya. Untuk kita saya kira isu itu bisa dibawa misalnya oleh peradaban atau oleh FMSD yang itu bisa ya. Tapi ini kita yang ini kayaknya agak berat kalau isu itu kita yang bawa. Gitu. Cuma kalau sekedar motor gitu, saya kira nggak. Teman-teman, langsung lagi dong. Oke. Jadi mungkin kita kembali lagi ke awal mula obrolan kita ini. Ini siapa sih yang bisa nyariin kan?
Oke. Jadi apa namanya, kembali lagi ke awal mula obrolan ini nih timbul di antara kita bersama gitu loh. Itu bermula dari kegelisahan Hamli sebenarnya ya kan, mendapati bahwa dalam beberapa hal kita itu sedikit tertinggal dibandingkan apa namanya, pesantren-pesantren lain yang secara kuantitas dan juga kualitas kurang lebih sama dengan Banyuanyar gitu loh teman-teman. Nah, dan kembali lagi ke apa namanya, apa yang sudah disampaikan oleh Hamli pada beberapa waktu yang lalu itu sebenarnya apa namanya, ini sebenarnya apa yang kita obrolin malam ini merupakan salah satu rancak dari grand idea yang sudah di apa namanya, yang sudah bergulir di antara kita bersama gitu loh, bahwa kegiatan ini nih nggak cuma saat ini saja, atau kegiatan ini tidak hanya akan berlangsung tahun ini saja, tapi bisa di momen-momen berikutnya gitu loh, tergantung dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Banyuanyar. Karena kebetulan dari tadi kita kan udah berdiskusi nih bahwa ternyata dua hal yang sangat dibutuhkan mungkin diantaranya adalah tentang IT dan juga media dan komunikasi gitu loh teman-teman. Maka nggak apa-apa, nanti kita akan either mendatangkan trainer untuk datang ke Banyuanyar, atau kita bisa mengajak beberapa ustadz untuk kita train di luar seperti itu. Nah, di kemudian hari bisa saja nanti tema ini akan berbeda gitu loh teman-teman. Bisa saja tentang apa namanya, pengembangan aplikasi berbasis Android, berbasis apa namanya, App Store dan lain sebagainya gitu loh, tergantung dengan kebutuhan yang dimiliki oleh Banyuanyar gitu loh. Maksud saya, kenapa saya emphasize tentang hal ini? Maksud saya agar kita itu nanti tidak seakan-akan bahwa setelah ini selesai nanti selesai saja kegiatan kita gitu loh, tidak gitu loh, tapi kayak ini hanya semacam paddle kecil di mana ada semacam payung besar yang menaungi ini bersama gitu ya, ini spirit kita bersama gitu loh maksudnya. Jadi kurang lebih sih seperti itu saja sih kalau misalnya kita ngaca pada awal mula obrolan di antara kita ini kemudian bisa terjalin sampai saat ini seperti itu. Thank you. Oke, aku kira sudah cukup ya. Itu sudah cukup jelas ya kesimpulan Mas Hafiz itu. Oke, kalau mau pindah tema silahkan boleh. Kalau yang ini saya kira sudah selesai menurut saya. Oke, kita tutup untuk yang ini. Ini ada beberapa yang baru gabung. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Boleh. Ini udah bisa disimpulkan kok. Halo. Boleh. Itu Aci salam. Aji salam, selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Apa selamat kena? Ya. Oh, Arewan Joko juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Bisa lamar apa kena? Ngandung. Ngandung tak. Kita sakit. Terima kasih semuanya Pak dosen. Halo, serius. Itu salam jere gimana mak pada selamat ki burung mangkot lagi di kafe apa cing? Ya biasa balik waktu 3 kali ipo aja. Tapi ini pancing. Ini boleh. Gerek. 2. Ini 2 dah kok. Kibis, ngopi yuk Kibis, kemarin Kibis. Boleh. Oke. Cukup ya. Ada lagi teman-teman? Ada. Cacacan biasa silaturahmi karen. Sorry juga di man, sorry aja. Halo. Jadi ansori serajan jalanan lamber ya kana. Aji nak bahasa jijok. Bahasa. Tanah Habib Bahar jadi masih. Program prioritas yang bakalan dikembangkan selama beberapa tahun ke depan. Ada yang punya dokumen baru nah. Itu Mas.
Dokumen APS. atau apa kayak yang bukan lantas blueprint gitu loh, maksudnya kayak tentang semacam garis besar field yang bakalan menjadi concern Banyuanyar aja gitu loh, biar nanti ini bisa kita jadikan semacam pertimbangan bersama, nanti kita bakalan ngedukung di bagian mananya gitu loh, maksud saya. Pak Faiz, Hafid dan teman-teman, bagaimana kalau terkait dengan ada istilah riset kebetulan itu ya. Jadi kita identifikasi masalah sebenarnya. Menurut saya jangan sampai juga kita melakukan contoh ini, teman saya Wafi itu, Abdul Wafi, ada yang kenal ya? Zuhairil Wafi. Wafi dokter. Yes. Beliau itu saya tahu panjang perjalanannya, bagaimana supaya di Banyuanyar itu beliau ada di sana dan ada rumah sakit di sana. Karena tidak didukung oleh sistem mental sampai saat ini, nggak tinggal seketuk palu aja sebenarnya, tidak terlaksana sampai saat ini. Maksud saya, kenapa sih kok pondok kita sebesar itu tidak berbuat lebih banyak sebagaimana pondok yang lain? Itu masalah diidentifikasi masalah. Dan sebetulnya yang saya tahu itu sudah lumayan, ada beberapa seperti Khairul ya, itu sudah di situ terstruktur. Ada yang mungkin di siapa itu ada 5 orang saya tahu. Sebetulnya sudah ya itu ada, cuman kenapa kok tidak maksimal? Maksudnya begitu. Saya kira kalau kita buat ketemu Ustaz Raisol, ini kami membuat, anggaplah Pogja lah ya, di situ bisa Mas Hafiz, Mas Faiz, Mas Sodik yang di Madura. Jadi kasih data kita, dan kita punya usulan program begitu kalian, satu paket begitu loh. Bagaimana kalau demikian pola kita mau berlangkah-langkah? Jangan sampai kita melangkah, kita sudah ada kok. Nah, kita sudah maksimal, begitu itu. Sebelum menghadap beliau itu, makanya kerangkanya dibuat. Jadi jangan sampai beliau itu hanya gitu loh. Kita ada kerangka, ada data. Kalau misalnya ini terlaksana, maka outputnya sekian. Ini yang perlu kita sampaikan. Jadi ibarat ini kita buat outputnya sekian kalau kita terapkan di Banyuanyar gitu loh. Jadi itu yang perlu kita buat juga. Jangan kita abai lembai kesana antaranya habis gitu. Jangan bawa narasi mentah ya. Iya, konsep bagus konsep. Betul. Makanya ini juga apa yang sudah kita bahas malam ini semuanya itu di cover, semua di draft. Nanti buat dalam rangka itu yang perlu kita sampaikan tawaran ini siapkan tren. Kira-kira kalau dengan ide ini berdasarkan gagasan ini benar bakalan sekian kita menerapkan sekian. Kita pasti SDM-nya kita siapkan, gitu kan begitu kalimatnya. Tapi dengan kaos bitakal gomondin barin. Kesempatan. Miliarder ini. Iya. Sekali menghadap pesannya, biar kita nggak main-main, kita serius dan kita mau tunjuk ada, kita kapabilitasnya ada, kita siap pesantren. Oh, SDM-nya di sini bagus kok. Ahmadi ini orangnya luar biasa. Ada Mas Hafiz, biasa. Ada Pak dosen, ada Koko, pengusaha. Itu bagus semua gitu loh. Ada Mas Joko juga. Apalagi ada Tugu bagus gitu ya. Jadi kalau datang ke pesantren, ya harus ada yang kita Masuk sedikit ya. Ini saya tak nyambung mulai kendalinya. Apa aja saya. Baunya aja masuk sekolah. Tema senternya apa? Mulai barusan ya. Apa ya yang menjadi fokus kajian pada malam hari ini? Saya kok sebenting masuk Arwan. masih ngembang karena di rumah. Mondri bari dulu kelur cing. Are jadi mulai
mulai 2 hari yang lalu saya tak buka biasa kali. Jadi Hari orang yang dia berbagi ke belum harap aja dulu. Teman-teman, Barusan itu boleh. Lanjut dulu Mas Kaci lanjut dulu Kaci, lanjut. iya baik. Barusan itu Mas Habib Bahar itu sempat menyinggung tentang tata kelola kesehatan yang ada di Pondok Pesantren Banyuanyar gitu ya. Misal ada terobosan-terobosan baru dari kawan-kawan terkait dengan pengadaan infrastruktur, pelayanan, SDM yang ada di Pondok Pesantren Banyuanyar itu. Kalau ini menjadi tema yang sangat menarik untuk kita bahas, maka kemudian kita punya akses di sana ya. Di dinkes kesehatan itu ada senior kita yang menjadi kasih kesehatan di sana. ACVK itu sekarang menjadi kasih kesehatan di dinas kesehatan Pamekasan gitu. Maka dari awal beliau itu mempunyai tekad yang sangat kuat bersama dengan kawan-kawan Silda untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik terhadap Pondok Pesantren Banyuanyar. Maka kemudian kalau kawan-kawan dari barusan itu adalah tema saya adalah pengembangan di bidang kesehatan, tentu saya ingin masuk di dalamnya dan menjadi komunikator pada beliau apa yang menjadi tawaran, ide, gagasan oleh kawan-kawan ini betul-betul terjadi dan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh Pondok Pesantren Banyuanyar. Itu saja itu. Sementara gitu. Terima kasih. Bagus. Poin baru itu bagus. Poin baru. Catat Mas Joko. Ya biasa. Coba ada Silakan Mas Hafiz masuk. Jadi begini teman-teman. Sebenarnya otomatis Banyuanyar sebagai sebuah pesantren yang sedemikian besar, maka besar juga persoalannya. Persoalan yang dihadapi, masalah-masalah yang dihadapi itu sangat-sangat banyak sekali. Karena persoalan itu sangat banyak sekali, sehingga kalau misalnya kita mau menjawab persoalan-persoalan yang ada di situ, akan baik kalau misalnya kita berfokus ke beberapa satu atau dua filter tertentu yang bisa kita bantu gitu loh. Misalnya ini merupakan langkah yang paling realistis gitu. Ya, satu alasan kenapa saya bilang paling realistis adalah karena pertama kita ini sebagai teman-teman angkatan 2007 katakanlah ini merupakan merupakan badan yang tidak begitu kuat gitu loh teman-teman. Merupakan badan yang secara struktur memang kita tidak memiliki gitu kan, sehingga kalau misalnya kita kemudian nanti ngadep atas nama teman-teman lulusan 2007 cia gitu loh misalnya, katakanlah misalnya seperti itu gitu loh, sehingga saya bilang bahwa mungkin kembali lagi ke obrolan kita dari awal gitu loh, mungkin kita bisa membantu satu hal yang mungkin agak sedikit kritikal dan ternyata alhamdulillah tadi udah dibilang oleh Pak Ahmad bahwa salah satu kekurangan yang sedang dihadapi oleh Banyuanyar itu adalah kita tuh kekurangan SDM dalam masalah bidang IT dan juga media communication misalnya seperti itu. Sehingga saya pikir bahwa akan sangat baik kalau misalnya kita yaitu kembali lagi ke obrolan kita yang tadi bahwa kita akan memberikan pelatihan kepada beberapa orang di Banyuanyar untuk mempelajari tentang bagaimana menggunakan media secara efektif, misalnya dalam menyuarakan nilai-nilai Banyuanyar di media di dunia digital misalnya seperti itu. Dan oleh karena kita itu secara institusi tidak kuat, kita itu tidak memiliki power yang tinggi, oleh karena hal itu strategi kita adalah untuk agar ikhtiar kita untuk membantu Banyuanyar ini dapat terlaksana dengan baik, maka kita meminta Ahmadi sebagai salah satu bagian dari tim internal dari atau komunitas teman-teman yang memang concern terhadap media dan komunikasi atau public relation-nya Banyuanyar untuk
memfloring itu dari dalam gitu loh, sehingga nanti kalau misalnya di dalam sudah sadar bersama bahwa kekurangan kita saat ini adalah karena kita memang minim SDM kita masih kurang, yang bisa ngebantu itu adalah ya alhamdulillah teman-teman yang lulusan tahun 2007 ini gitu loh, sehingga di situ nanti kemudian kita bisa membantu Banyuwangi. Saya pikir tidak harus besar ya untuk membantu gitu loh. Saya pikir ini merupakan langkah yang cukup konkret, cukup realistis dan sangat memungkinkan untuk terlaksana dibandingkan kita mengambil berbagai banyak sekali case misalnya yang ingin kita selesaikan, sementara kondisi kita saat ini hanya sebatas 2007 gitu loh, yang memang secara struktural dan kelembagaan kita sangat kurang sekali gitu. Ahmadi. Ya. Ahmad Pedung Ahmadi jreng. Ahmadi, berarti nanti program ini akan nebeng ke smart itu ya, ke kamu ya untuk sementara ya. Sambil lalu kita merubah dari dalam gitu. Betul. Setuju itu. Oke. Nah, poin yang kedua adalah karena engkau harus clear ini, karena engkau harus nulis kesimpulan nanti. Kemudian yang kedua, artinya muncanko mau nebengkan di Ahmadi karena punya Ahmadi itu sudah ada payung hukum lah kalau di pesantren kan. Berarti kan kita nggak perlu ngadep gelun ke pengasuh gitu. Artinya kita ya udah membantu Smart untuk mendatangkan mentor yang bagus. Kan kayak gitu aja. Berarti kan tinggal menyiapkan materi yang kurang apa di situ. Kemudian yang kedua, nyiapin mentornya siapa gitu aja. Ya enggak? Ya, betul. Kayaknya ada 3 mentor ini kalau memang kalau kita harus mendatangkan mentor ke Duba itu. Yang pertama desain grafis, entah itu Corel atau Photoshop. Yang kedua editing video. Kemudian ya jurnalisnya itu tadi. Oke, siap. Engkau kepikiran seperti ini Ahmadi. Karena Ahmadi engkau harus paham goal kita juga gitu. Jadi goal kita ini adalah sebulan taruhlah kita sebulan ya mendatangkan tutor ke situ, mendatangkan mentor kita ke sana. Nah, kita pengennya itu jadi kegiatan sih, jadi kegiatan yang berkelanjutan, yang berkesinambungan. Jadi kursus di situ gitu loh Ahmadi. Jadi aku pengen yang bisa Corel itu di awal nggak apa-apa 5, tapi setiap tahun itu nambah terus. Jadi santri itu udah biasa bisa Corel, bisa macam-macam lah gitu. Pokoknya kayak gitu sih goal kita. Jadi markas gitulah Madi. Itu memungkinkan ya? Siap, nanti kami konsultasikan di grup. Soalnya kalau misalnya kita hanya fokus di satu ini aja, pelatihan gitu, mendatangkan orang, ya selesai di situ kan, nggak ada kaderisasi ke santri yang lain. Kita pengennya kaderisasi untuk santri yang lain gitu. Halo. Pengen masuk dong. Apa Lanjut. Enggak. Ini gini. Engkau sangat setuju banget dengan pendapatnya Hamdi gitu loh, bahwa nanti ini kita harapkan dalam kurun waktu 1 tahun efek domino dari proses pengkaderan ini benar-benar akan menghasilkan teman-teman yang expert di 3 bidang ini gitu loh, maksud saya, yang bakalan stay atau tinggal di Banyuanyar dalam kurun waktu yang agak sedikit lama gitu kan. Saya barusan kepikiran tentang masalah ini. Katakanlah misalnya begini Hamdi, kita itu mendatangkan mentor datang ke Banyuanyar ya kan. Kalau saya ramalkan ya kan. Saya pikir kemungkinan besar nanti itu teman-teman bakalan agak sedikit saklek dalam masalah manajemen waktunya, karena teman-teman di Banyuanyar itu mereka punya kegiatan masing-masing yang sudah benar-benar sangat pakem gitu kan.
Artinya apa? Kemungkinan besar kalau misalnya memang kita mendatangkan mentor untuk datang ke Banyuanyar dan untuk mentraining 5 orang ini katakanlah misalnya, maka besar kemungkinan waktu untuk melakukan training itu hanya 1 jam. Itu pun kita momen jam belajar ya kan, jam belajar. Betul. Nah, oleh karena hal itu, saya kalau misalnya memang pada akhirnya teman-teman Banyuanyar memilih untuk nggak apa-apa deh kita mendatangkan mentor ke Banyuanyar, maka saya pikir akan baik kalau misalnya nanti mentor ini untuk mengajar kurang lebih misalnya selama 2 sesi dalam 1 hari. Misalnya untuk sesi yang pertama jam berapa itu diperuntukkan bagi orang-orang yang memang sudah berada di komunitas Smart ini. Sementara untuk sesi yang kedua diperuntukkan buat teman-teman santri yang punya keinginan gitu loh untuk belajar skill ini gitu loh maksud saya. Agar nanti seandainya teman-teman yang di Smart ini sudah keluar baik itu untuk bergabung dengan Nori atau untuk bergabung dengan toko bagus misalnya, ada proses kaderisasi yang didapat tidak hanya diperoleh dari orang-orang yang sudah dimentor gitu loh, yang sudah di training gitu loh, tapi juga dari orang-orang yang secara langsung mendapatkan ilham dari mentor utamanya gitu loh. Sehingga dengan cara yang seperti ini maka efektifnya akan lebih pakem dan sustain dalam yang pertama lagi. Oke, menarik Hafiz. Ahmadi, aku mau nanya dong, Smart itu anggotanya alumni atau pengurus ya? Atau stiba? Santri aktif juga ada. Mungkin saya kurang kenal betul yang gabung itu, cuman kayaknya santri junior yang masanya itu agak lama di pondok. Juga ada yang dari itu santri toh. Santri. Yang ada. Lu kendudin bari teh mah kalau 2 butun kena. Ada nyaman sponsor Bang Joko. Bagus. Banding kok aganggu kan kok keluar 2 deh. Lu kok setetongan sama user deh. Kok minimal bisa nggak segini din gitu salam setong dah iya. Bakir. Bogolo. Bakir. Ya. Ya, yang lain ya. Aku nak tulikir. Dan kayaknya yang bergabung itu anak-anak sekitar pondok. Kayaknya ada yang dari Plakpak gitu. Yang maksudnya terjangkau kayaknya dari pondok itu. Seperti itu kayaknya pengkaderannya. Oke, Ahmadi. Ya. Kalau berkaca dari masukan Asis dan juga Hafiz tadi, itu yang lebih memungkinkan adalah kita mendatangkan anggota Smart itu keluar kota sih. Benih dari luar kota datang ke Madura gitu lah Ahmadi. Jadi dari Banyuanyar kita serahkan ustadz ya, bukan santri. Banyuanyar ustadz yang masih baru gitu, yang kira-kira akan lama di Banyuanyar dan dia punya interest ke situ, punya ketertarikan untuk belajar lebih di dunia IT tadi itu yang akan kita undang keluar gitu, entah ke Jakarta, entah ke Surabaya, ke Jogja atau Malang gitu lah Ahmadi. Itu memungkinkan nggak Ahmadi untuk dicarikan pengurusnya itu? Jadi bukan santri aktif. Kalau santri aktif kan melarat ya untuk izin dan lain-lain. Belum lagi mereka sekolah kan. Nah, itu masih Terus masalah yang kedua, mau santri aktif itu mau ke Jakarta, takut nyubu Joko, bro. Ada di Jokowi buang mereka. kalau Saya tanggapi ya. mendatangkan dari sekitar Pamekasan, kita cari yang bagus, kira-kira memungkinkan nggak ya? Yang profesional. Tampaknya memungkinkan itu. Memungkinkan. Paling tidak nanti itu teman-teman waktu belajarnya yang full itu malam poten, Jumat sama Selasa itu. Oke. Terkait juga Pak Ahmadi, apakah alat tersedia ya untuk sistem pembelajaran di sana untuk itu?
fasilitas gitu loh. Kalau teman-teman, media masuk dulu dong. untuk Lanjut. Kayaknya monggo. Terus Hafiz. iya, akan diadakan di Banyuanyar atau di luar, apakah nanti akan santri atau asatid? Aku pikir ini akan jelas kemana juntrungannya ketika kita sudah tahu bagaimana respon komunitas smartnya si Ahmadi gitu loh maksudnya. Karena tanpa tahu bagaimana arah obrolan di sana, aku pikir kita ngobrolin sesuatu hal yang masih belum jelas juga gitu. Aku pikir gini, untuk obrolan kita hari ini kayaknya cukup kita wrap up gitu ya, kita bungkus bersama-sama karena kayaknya udah jelas bahwa kemudian nanti teknis apakah nanti akan di Banyuanyar atau di luar, kita bisa adakan meeting lagi sesuai dengan hasil floringnya teman-teman di Smart. Aku pikir seperti itu sih. Ya. Oke. Siap. Oke. Udah kali ya teman-teman ya. Udah yuk. Udah ya. Tidak perlu keras tolong kalau begitu berarti ya. Kenapa? Tak usah. Tidak untuk saat ini. Untuk saat ini. Sementara ini. Baru mungkin kalau misalnya kita udah mengadakan 3 kali sampai 5 kali baru kita bisa berkerasor agar kegiatan ini bisa rutin gitu loh. Mas Ahmadi terakhir Silahkan. Mas Sebul. Anu kena. Ada yang bisa ini nggak? Baca doa dong setelah selesai ini. Yang dari tadi belum banyak ini. Bekir. Oke. Bakir. Penutup sekaligus doa. Teng salap ya. Santer Tirum Timur ya. Santrinya terlut. Akhir. Penutup Kir sekaligus doa akhir. Fatihah Apa kacau kalah Kir. songkon? Songkon kalah. Apa doa kalah songkon ye? Bakir. Songkon kalah doa. Songkon My Legend sip. Oi. media Kak Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kelangkong, terima kasih sudah bergabung. Semoga pertemuan meeting kita pada malam hari ini mudah-mudahan baik bagi diri kita dan juga prospek ke depan di dunia. Amin. Amin. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, walaupun saya baru bergabung dan saya juga nggak tahu apa yang dibahas karena baru datang. Jadi nanti disampaikan di grup oleh Pak Ketua yang ada di sini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasrahkan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup Hamdi. Joko tak ngidi. Joko penutup Joko. Headset tayang kui. Headset tayang kui je pakai. Sebulan Pak ada lain dah. Acak kilo bonjok lah sebulan. Ya udah kelangkong kepi ya karena kelangkong kepi ya. Terima kasih, nanti aku bikin kesimpulan di grup. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.